Gini ya, balik lagi kalau kita bicara fee design, kita pasti akan bicara uang. Ya, apresiasi terhadap Apresiasi kita kan, kita uang. Sebenarnya kalau menurut saya, fee design itu akan keluar dan orang akan menilai kalau kita sudah punya karya, orang itu bisa melihat dan orang itu bisa menilai sendiri itu seperti apa sih diri kita. Ya. Jadi kalau kita selalu berantem dengan fee design, nggak akan ada habisnya. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mas Rohadi apa kabar? Baik-baik. Waduh, terima kasih Mas Rohadi. Ini saya bersama Pak Rohadi. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Desainer Interior Indonesia 2018-2024 ya Pak ya. Dan sekarang ini sebagai Direktur LSPDI. Di sisi lain, beliau juga aktif di berbagai organisasi. Wah, ini keren Mas Rohadi ya. Ini hari yang luar biasa, akhirnya bisa ketemu waktu ya Mas ya. Saya berkunjung ke studionya Mas Rohadi untuk ngobrol singkat Mas tentang profesi kita interior. Oke. Kemudian nanti sedikit lah gimana ceritanya Mas Rohadi kemudian masuk dalam sebuah organisasi sehingga menjadi ranah yang luar biasa ya dalam kehidupan kita di komunitas ini. Mohon diceritakan sedikit ke Mas, kenapa dulu tertarik Mas di interior Mas? Oke. Terima kasih Mas Adi atas waktunya, diluangkan waktu untuk ya kita silaturahim, menjalin kerjasama, menjalin silaturahim, menjalin komunikasi desain, kemudian komunikasi bahasa dan sebagainya. Saya dulu sebenarnya tertariknya itu di arsitektur, ya, dan saya senang sekali dengan eksplorasi. Ya. Dulu saya pilihan pertama arsitektur, pilihan kedua geologi. Karena tidak diterima saat itu di UGM saat itu, dan saya malah tidak mau lagi ke geologi. Ya, karena tujuan utama memang ke arsitektur, tujuan kedua geologi. Tapi begitu tidak terima di arsitektur, rasanya waktu itu adalah kesempatan saya untuk berkarya itu sudah habis. Sehingga saya mencari alternatif lain. Kemudian waktu itu kan saya ikut Amri Yahya ya, almarhum. Saya di galeri, akhirnya saya diberi satu wawasan ya tentang desain, tentang seni. Akhirnya saya melirik karena isi atau asri dulu di depan rumah, sehingga saya pikir kenapa saya harus mematikan karir saya sendiri. Akhirnya saya beranikan untuk mendaftar di SRI atau ISI. Ya. Itu di tahun yang sama ya Mas? Di tahun 86. Jadi ketika tidak diterima di arsitektur, di tahun yang sama kemudian masuk ISI. Ya, jadi hanya beberapa saat saja saya hanya agak galau. Kalau orang sekarang bilang galau, anak-anak sekarang itu galau gitu ya. Saya pikir, waduh, saya udah nggak punya kesempatan lagi lah untuk mengembangkan karir saya. Tapi itu tadi Pak Amri Yahya almarhum itu memberikan gambaran tentang desain, tentang seni, tentang macam-macam. Akhirnya saya berpikir kenapa saya harus membunuh karir saya. Akhirnya saya masuk di ISI waktu itu ya. Jadi di Wirabrajan ya. Di Gampingan. Di Gampingan. Ya. Dan di situ saya pun juga milihnya bukan milih yang umum yang kira-kira saya tidak bisa dan saya tidak suka. Saya justru malah senangnya di desain interior. Desain interior. Dulu kan di Ruda ya, desain ruang dalam. Banyak orang bilang itu ya semacam dekorator gitu ya. Kalau orang dulu jawabnya mengatakannya seperti itu. Tapi menurut saya itu sesuatu yang unik ya. Karena desain interior kalau diisi itu sama dengan seni terap. Seni terap. Jadi bukan seni murni tapi seni terap. Nah ini yang akhirnya saya pikir asik juga ya kita kembangkan gitu antara seni dan desain sama konstruksi. Nah, kenapa nggak ini kita eksplorasi gitu loh. Akhirnya saya masuk di situ. Oh, menarik Mas ceritanya ya. Tahun 86 ya? Ya, 86. Kemudian setelah itu apakah ketika masuk ke dalam desain interior ISI Jogja sudah ada bayangan Mas akan berprofesinya di mana dan ngapain? Ya. Gitu? Saya kira dengan adanya kita mengeksplor satu keilmuan lalu dikolaborasikan dengan ilmuwan yang lain, saya kira nanti akan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kolaborasi. Ya, kolaborasi. Jadi istilah sekarang itu kolaborasi. Kalau dulu di mix ya, di mix. Kalau dulu kan desain seni kita mix dengan konstruksi ya. Desain interior itu ada konstruksinya. Ya, dulu ada fisika bangunan dan sebagainya.
Dan kita juga harus ada seninya kan. Bagaimana mengolah rasa, mengolah ruang, mengolah sesuatu hal yang akhirnya membuat enak nyaman orang lain menggunakan itu. Nah, disitulah saya akhirnya menemukan titik nyaman. Titik nyaman di mana ini ternyata bisa dikembangkan. Desain interior itu bukan hanya kecil, cuman kita ngelihat ruangan saja, itu tidak. Semuanya luas. Ya, seluas kita memandang ya, seluas pikiran kita ya. Jadi kalau pikiran kita kecil, picik, ya kecil. Ya ruangan ya segini aja. Ya ruang tamu ya ruang tamu aja. Tapi kalau kita luas, itu akan luas banget. Ruang tamu ya bisa kita luaskan. Nah, ketika di sana Mas, kalau isi Jogja itu kan masuk dalam Fakultas Seni Rupa dan Desain ya, betul ya? Ya, benar. Jadi tentu saja di sana ada prodi lain. Ya. Yang terkait dengan kita. Ya. Ada seni, ada desain. Ya. Apakah dalam sekarang Mas Rohadi berprofesi itu mendukung Mas profesinya Mas Rohadi sebagai seorang interior designer? Ya, itu sangat mendukung. Tadi yang saya bilang bahwa inilah saatnya. Saat kita belajar di kampus, jangan kita hanya kecil di kelasnya saja. Oh, kita jurusannya desain interior, program studi desain interior. Ya udah, kita cuma melihat satu ruangan kita saja. Menurut saya itu enggak ya. Jadi kalau bisa kita lihat ruangannya, desain komunikasi visual, ya, Diskom itu seperti apa, dia belajarnya seperti apa, lalu kriya, ya, kan ada kriya kayu, kriya logam, ya kan, lalu ada seni murni, seni lukis, seni patung. Sebaiknya kita lihat. Saya bilang kita lihat ya, gak usah kita pelajari, kita lihat aja. Begitu kita lihat, nanti akan timbul rasa senang. Begitu rasa senang, kita akan lebih enak tuh. Memori kita bertambah, kita masukkan dalam keilmuan kita desain interior. Karena dengan sendirinya di interior itu elemennya banyak sekali. Yang saling terkait. Nah, dengan sendirinya itu tadi. Bahwa dalam melakukan satu profesi desain interior saat ini, ya kita bisa melihat dari keilmuan yang lain tadi. Ya, itu memperkaya ya, itu Mas. Itu memperkaya dan kita memperluas ya. Jangan memperkaya dan memperluas dan tidak membuat kita tidak terus gini. Kalau ada orang bilang, saya mau cari ide deh dengan merokok gitu ya. Kalau menurut saya bukan perokok ya. Ya lebih baik saya mencari idenya, saya melihat keilmuan lain. Sehingga itu anggap aja itu merokok. Menarik ya. Gitu kan? Begitu kita melihat keilmuan lain, apa yang bisa kita kolaborasikan, kita sinergikan, kita ambil sesuatu hal yang bisa kita aplikasikan dalam desain interior. Makanya kemudian kalau saya cerita-cerita sebelumnya dengan Mas Rohadi akhirnya punya banyak teman ya. Ya. Dari semua disiplin ilmu sampai kemudian sekarang tentu saja kita berdua masuk dalam dunia jasa konstruksi. Teman-teman masuk dalam dunia jasa konstruksi juga ya. Jadi kolaborasi menjadi kata penting ya Mas. Penting sekali. Saat ini apalagi itu penting sekali. Kita tidak boleh lagi kita hanya melihat satu kacamata desain interior saja. Satu profesi saja, satu orang saja, nggak bisa. Kita sekarang harus perluas. Mas, ketika dulu Mas Rohadi terjun dalam dunia profesi ini, dengan sekarang kan ada perubahan ya Mas ya? Ada perubahan yang luar biasa ya. Ada alat, ada cara mendesain, ada metode, ada keilmuan baru dan segala macam. Bagaimana melihat itu Mas dengan anak-anak muda sekarang Mas? Saya tertarik ya dengan pertanyaan ini ya, karena saya punya teman dulu di saat pertama kali AutoCAD versi kalau tidak salah versi 3 atau 5, belum 10, belum 12 ya, AutoCAD 12, 13 dan sebagainya, itu masih separuhnya lah. Itu teman saya bilang bahwa kita harus perkuat skill kita. Kita harus perkuat kemampuan tangan kita. Ya kan? Karena semua itu alat. Saya masih ingat tuh, itu tahun sekian itu, tahun 2000-an itu beliau mengatakan seperti itu dan sekarang masih sehat beliau. Dia mengatakan bahwa itu hanya alat, tetapi kemampuan yang utama itu adalah dari diri kita. Dari mindset kita. Dari tangan kita. Kita bisa menggerakkan tangan itu nantinya bisa menggerakkan alat itu. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan alat, kita tidak punya satu kemampuan untuk menggerakkan tangan dan mindset kita, sama aja alat itu nggak bisa bergerak. Dengan kata lain untuk saat ini, saya senang ya dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Jangan itu menjadikan kita jadi lengah.
ya, atau ketergantungan atau ya. ketergantungan gitu ya. Kalau saya dijadikan itu sebagai paduan kita, kemampuan kita di skill kemampuan pribadi kita, tangan kita bagaimana, dan juga kita bisa mengaplikasikan atau memakai alat itu seperti apa. Sebagai alat Ya, Mas ya. jadi akan lebih memperkaya kan? Jadi kalau dalam menciptakan, kalau kita seorang desainer interior menyelesaikan sebuah penugasan adalah mencari solusi ya. Ya. Nah, alat AI dan segala macam sekarang hanya sebagai alat bantu ya. Tool aja kan? Tool saja ya. Jadi Tool aja. intellectual property, pengetahuan kita dan segala macam itu lebih penting. Ya. Mas Rohadi kan sekarang juga sebagai akademisi, Mas. Ya. Jadi teman-teman anak-anak muda sekarang itu kecenderungannya seperti apa menyikapi itu, Mas? Ya. Apakah ada perbedaan dengan kita ya? Ya, inilah yang sebenarnya menurut saya yang salah itu kita sebagai orang tua, kita semua sebagai pendidik, dan terutama saya bilang itu pemerintah. Waduh. Ya kan? Kita salah semua ya. Iya, Tapi yang paling utama yang punya kewajiban itu pemerintah. Hmm. Karena pemerintah itu dengan sendirinya lebih gampang sekarang itu membuka kerannya. Tidak pernah keran itu dipantau. Perlu dikecilkan atau tidak bukaannya. Perlu difilter atau tidak. Sekarang dibuka aja los. Kita mau belajar apa saja, kita mau menilik apa saja, kita mau melihat apa saja. Sehingga anak-anak sekarang itu ngapain kita dengerin dosen yang ngomongin zaman dulu gitu kan? Akhirnya dia berpikirnya, loh sekarang tinggal klik aja bisa kok. Iya, Mau nanya iya, apa, tinggal klik aja bisa kok. Nah, tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa klik itu dari mana perintahnya. Apakah dari sini atau tangan ini ngeklik sendiri? Atau ini memerintahkan? Yang memerintahkan belakang untuk coba berpikir apa sih yang harus saya klik? Tidak pernah berpikir seperti itu. Nah, inilah tugasnya kita kalau kita sebagai seorang pendidik gitu ya atau pembimbing dari anak-anak sekarang itu ya sebenarnya mengembalikan lagi kepada kamu tuh punya kemampuan apa di diri kamu tuh apa yang kamu bisa kembangkan. Jangan lagi kamu hanya melihat saat ini gampang saja. Lu mau program apa deh? Mau yang asli, mau software yang bajakan, mau yang apa? Ada semua kok. Lebih gampang. Tetapi tidak pernah ada yang mengarahkan, body kamu itu, di diri kamu itu punya kemampuan. Benar kan? Iya. Jadi memang sesuatu hal di dunia ini yang terkait dengan perkembangan teknologi semula diciptakan untuk bermanfaat buat kita ya Mas. Ya. Tapi kadangkala kemudian kalau loss tadi ya, tidak ada regulasi yang jelas, tidak ada pendampingan yang jelas, yang kemudian itu. Jadi kita sebagai pendidik, seorang akademisi berarti harus melakukan pendampingan terhadap mereka itu. Harus. Jadi samping kalau tadi Mas Rohadi bilang skill, kemudian harus ada attitude-nya ya Mas ya. Bagaimana sikap kita Mas seperti itu untuk pendampingan terhadap mereka? Pendampingan kita juga sama. Kita juga sebagai pendidik atau sebagai profesi, sebagai profesional, itu juga tetap harus mengasuh kan ya. Mengasahnya adalah bagaimana kita mengembangkan kemampuan diri kita. Kita juga tidak terus mengatakan bahwa teknologi yang sekarang itu tidak baik, tidak mendukung dan sebagainya. Kita tetap belajar. Pada koridor kita. Koridor kita sebagai pendidik itu belajar. Karena apa? Kita harus mengetahui juga sebenarnya alat ini bisa nggak dipakai sebagai jalan untuk kita memudahkan masuk dalam mindsetnya mereka. Gitu kan? Saya selalu belajar, kemanapun saya belajar. Tadi saya bilang bahwa saya belajarnya itu dari kampus. Karena di kampus itu saya ngelihatnya jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3 saya pelajari. Sekarang kalau di jalanan saya ngelihat nih, oh ada produk ini, oh ada ruangan ini, oh ada ini, oh di negara ini, oh pariwisata ke sana ke sini dan sebagainya. Itu sebagai kacamata, sebagai jendela kita untuk kita adopt ya, dan ini kita pakai untuk nanti bagaimana mengarahkan anak didik kita, termasuk anak kita dan semuanya ya. Jadi kalau satu frekuensi adalah saya sepakat dengan Mas Rohadi bahwa belajar sepanjang hayat ya. Tidak melalui akademis juga, tapi informal ya. Benar. Ketika Mas Rohadi banyak melakukan perjalanan ke luar kota maupun ke luar negeri, selalu saja ilmu itu bisa didapat. Iya. Jadi ada satu pengalaman ya. Apa yang tadi saya sampaikan itu terbukti. Ya, makanya saya sampai sekarang itu meyakini itu. Yang pertama adalah saat saya masih bekerja dalam satu perusahaan exhibition di Jakarta. Karena pertama kali saya di Jakarta, saya kerja itu di exhibition. Ya, tapi di exhibition itu adalah juga ada pekerjaan desain interior. Ya. Nah, disitulah saya terapkan tadi apa yang saya dapatkan di kampus. Ya.
saya pakai. Karena kita membuat desain yang simple saja itu harus benar-benar complicated, harus benar-benar bisa mewakili. Bagaimana kita mendisplay, bagaimana kita menata warna, bagaimana mensinkronkan suasana dan sebagainya. Ada satu waktu ya saya diberikan kesempatan yaitu membuat desain interior kedutaan Indonesia di Filipina. Oh, di Filipina. Ya. Itu yang akhirnya saya berpikirnya kalau saya hanya kaya dengan desain interior saja, mungkin saya hanya sifatnya hanya melihat dari sekeliling ruangan itu Satu kacamata kacamata desain interior. Tetapi karena saya punya basic yang tadi kekayaan saya adalah melihat keilmuan yang lain, disiplin yang lain, akhirnya saya berpikir ini kedutaan, ini harus membawa satu ciri Indonesia. Indonesia itu kaya dengan yang namanya budaya. Indonesia kaya dengan yang namanya etnik. Indonesia kaya dengan namanya artefak banyak sekali di Indonesia. Anggap aja yang paling terkenal seandainya Bali, ya Borobudur, ya kan Prambanan dan sebagainya. Nah, kenapa kita tidak memberikan ya showcase Indonesia di negara itu? Makanya showcase, display. Showcase itu dalam artian jendela. Kedutaan itu saya pakai sebagai jendelanya Indonesia. Makanya saat itu yang saya pelajari adalah ruangan, yang saya pelajari adalah lingkungan, yang saya pelajari adalah apa sih yang menjadi eye catching di situ. Akhirnya saya kembangkan kan interior di kedutaan itu, saya kembangkan lobinya ya dengan kebutuhan yang ada di situ, termasuk nanti ada gamelan dan sebagainya ya, karena kita kekuatan ada di tradisional gamelan dan sebagainya. Lalu di luar itu saya bikin supaya ada eye catching-nya itu apa, sehingga orang itu begitu melihat Indonesia. Nah, Indonesia itu dulu terkenal kan Bali. Bali itu ada gate-nya. Pura Bali. Gate Bali itu paling dikenal. Akhirnya saya memasukkan itu Pura Balinya. Yang selanjutnya adalah lingkungan. Saya begitu ngelihatnya adalah orang itu kalau ke Borobudur lihat apa? Lihat di situ ada step-stepnya, di situ ada yang namanya reliefnya. Akhirnya saya kebayang, saya masukkan juga relief di situ. Jadi ada cerita di kedutaan itu. Begitu masuk mau masuk ke kedutaan udah langsung Indonesia nih. Begitu masuk, cantik juga Indonesia ya. Begitu masuk pun juga sama. Saya membuat ceiling itu saya adopt dari Keraton Yogyakarta. Ornamennya sangat cantik, hijau, kuning, merah, itu ya. Yang di situ adalah boleh dikatakan kalau kita bilang udah jadi glamor lah. Ya, dan saya lihat sekarang masih dipertahankan di kedutaan Filipina, itu ya. Dan akhirnya pekerjaan yang kedua yaitu di Davao, di Konsen, Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Davao. Nah itu pun sama. Gitu ya, saya lihat adalah apa nih? Nah, di situ saya kembangkan, itulah pembelajaran kita. Jangan kita tuh hanya belajar cuma satu keilmuan tok. Interior ini sangat luas, makanya saya bilang tadi kan, desain interior itu adalah seni terap. Kita bisa menggabungkan semua keilmuan. So, saya gabungkan lagi dengan Papua, ya, totemnya Papua, masuk lagi dengan Garuda, Wisnu gitu kan, tapi Wisnu saya hilangin, cuman Garuda saja, yang 3 dimensi. Begitu di halamannya masuk lagi di Prambanan, karena tadi di Filipina kan sudah ada Bali, di situ saya Prambanan saya masukkan dan sebagainya. Sehingga inilah yang harusnya kita bisa memberikan satu jendela ya, satu informasi kalau di kedutaan itu paling tidak menjadi kacamata Indonesia itu seperti apa. Dan alhamdulillah saya lihat sekarang ini hampir semua kedutaan ada ciri khasnya. Ada ciri khas. Indonesianya masih kelihatan. Nah, inilah salah satu keuntungan kalau kita mau kolaborasi kan. Itu ada patungnya, ada krianya, gitu kan. Lalu ada seni lukisnya juga ada. Nah, menarik Mas. Kalau di dalam Tridharma perguruan tinggi itu kan salah satunya penelitian, betul ya? Kalau kita kaitkan dengan itu, jadi sebenarnya di profesi kita itu ketika menciptakan sebuah solusi terhadap permintaan klien, kita harus riset ya Mas. Jadi ketika Mas Rohadi akan memunculkan itu dalam desain di Filipina, riset dulu ya. Apalagi Mas Rohadi kemudian sadar betul bahwa kita punya kekayaan budaya luar biasa. Jadi ingat Mas, kemarin Januari, saya sowan ke Pak Widakdo, Prof Widakdo. Sepertinya
pernah jadi dosen kita ya, Mas? Ya, dosen tamu saya. Betul ya? Diisi. Karena saya 2 semester kalau nggak salah. Saya 1 semester. 1 semester, Ya. iya. Jadi beliau mengatakan bahwa seorang interior designer tidak hanya membuat sebuah karya desain interior dari sisi fungsi dan bentuk. Ya. Tetapi selain kemudian dari tingkat kenyamanan, kemudahan, keselamatan, juga harus mengedepankan kearifan lokal. Ya. Jadi kita harus sebagai agent of culture. Benar. Jadi ternyata Mas Rohadi sudah mengimplementasikan itu luar biasa ya, Mas. Sudah. Siapa lagi kalau bukan kita ya, Mas ya? Ya, kan kalau intinya gini. Buat adik-adik kita gimana? Kalau saya sekarang gini, kita belajar keilmuan apa saja, itu jangan dianggap bahwa kita tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada negara. Apapun yang kita pelajari itu pasti nanti ada goalnya apa yang bisa kita berikan, yang bisa menjadi kebanggaan. Itu aja sih. Jadi kalau saya tadi berprinsip adalah tadi kan saya hampir saja saya tidak mau berkarya gitu ya, meskipun tidak mau kuliah, tapi begitu sekarang saya lihat ada banyak sekali peluang. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan. Peluang. Ya. Peluang, ya. Jadi jangan pernah berpikir itu hambatan, tapi peluang. Ya, peluang, menjadi peluang. Karena begitu saya balik, ada pekerjaan seperti museum, ada beberapa museum, itu pun sama. Cara berpikir kita sama. Kita harus metode pemikiran sama, metode risetnya sama. Ya. Kita gali dulu seperti apa, dan kita akan memberikan goal seperti apa. Interiornya nanti itu orang itu mau diarahkan kemana. Pulang itu akan membawa kesan apa? Ya. Gitu kan? Sama di rumah tinggal siapa juga sama. Kalau kita mendesain rumah tinggal pun sama. Jadi berbagai penugasan tentang desain interior sebenarnya pola pikir kita untuk memecahkannya sama. Sama, kurang lebih sama. Ya. Ya, memang harus dikondisikan dengan saat ini ya. Iya, Saat betul, ini. sepakat. Gitu loh. Karena sekarang udah ada perkembangan teknologi, ada perkembangan budaya, kebiasaan, cara kerja dan segala macam ya, cara berkomunikasi dan seterusnya. Mas, yang menarik tadi ada satu kata peluang, Mas. Ya, dikaitkan dengan sekarang. Dengan AI, kemudian dengan makin banyaknya kompetitor ya. Sebenarnya bukan kompetitor ya, peluang ya. Sebenarnya peluang profesi kita desain interior untuk ke depan seperti apa menurut kacamata Mas Rohadi? Gini, saya ada anekdot satu saja ya. Yaitu kalau bagi teman-teman nih, teman-teman yang belum pernah naik pesawat, coba naik pesawat deh. Itu kan paling kendaraan paling tertinggi ya, yang kita bisa pengalaman kan itu. Tapi yang perlu dilihat coba di jendela. Di atas langit masih ada langit. Di atas kemampuan kita masih ada yang mampu lagi. Lebih tinggi dari ya kan? Di atas informasi yang di atas masih ada informasi lagi. Ilmu yang paling atas pun masih paling atas lagi ada. Sehingga apa? Kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja. Kita selalu belajar, ya, kita kepoin segala sesuatu. Dan coba kita adopt ya dengan keadaan yang kita sehingga kita aplikasinya mau seperti apa. Jadi peluang itu balik lagi kepada kita. Kalau kita melihatnya tadi kayak dunia yang luas, peluangnya banyak sekali. Ada AI, ada ini dan sebagainya, nggak apa-apa. Itu tools tadi ya, itu tools. Tapi peluang untuk ke sana banyak sekali. Akhirnya apa? AI pun juga bisa. Tool itu pun bisa menjadi sesuatu yang bisa kita membantu kita. Ya, kita membantu kita dan bisa kita terapkan dalam desain kita. Profesi kita. Jadi artinya anak-anak muda ini yang sekarang sedang memilih untuk profesi desain interior menjadi profesi masa depannya, tidak perlu khawatir ya Mas ya? Nggak perlu khawatir ya? Di depan itu terbentang luas sekali. Selagi pulau itu nggak ada batasannya. Ya, selagi pulau itu nggak ada batasan, selagi lautan itu nggak ada batasannya. Saya kira kita nggak ada batasan untuk sukses kan. Jadi bagaimana pola pikir kita selalu berpikir positif bahwa pasti akan ada peluang yang kita bisa lakukan. Iya. Kalau kita bisa melihat di luar ya, kita bisa melihat tadi sesuatu hal yang baru, selalu update, pasti ada peluang. Tapi kalau kita sudah tidak mau melihat yang update, ya sesuatu hal yang terbaru menurut kita terbaru mungkin menurut orang lain beda ya, lama. Tapi cara pandangnya kan berbeda. Satu dengan yang lain nggak akan sama. Betul. Jadi prinsipnya kita tidak boleh merasa pintar sendiri, tidak boleh merasa update sendiri gitu ya. Jadi harus selalu berpikir bahwa di luar sana kita harus selalu menimba ilmu pengalaman yang lebih banyak. Benar. Ya, itu yang kemudian Mas Rohadi tetap eksis dalam dunia desain interior sekarang. Karena sekarang ini contohnya nih, proyek satu
Apa yang lain tidak ada proyek? Ya kan? Oke, kantor. Apakah kantor itu akan sama dilakukan oleh satu perusahaan perencana begitu saja tok? Pasti ada kantor yang nggak mau sama dong. Ya. Ya kan? Makanya Punya ciri kita khas punya yang ciri berbeda. khas, kita punya gaya, kita punya cara penyelesaian. Semakin banyak kantor ya nggak masalah. Karena akhirnya membuat apa? Semakin banyak kantor perencana. Kalau semakin banyak kantor perencana, semakin banyak yang bisa masuk di situ. Nah, Gitu kan? betul. Mas, nanti kita spill sedikit-sedikit ya. Boleh. Jadi kita sebelumnya ngomong, ini menarik panjang sekali. Kepada tadi Mas, peluang yang banyak itu, bagaimana dengan, saya baru ingat Mas, langsung ting gitu ya. V-Design Mas. Nah, apakah V-Design di kita itu sudah cukup untuk kita atau perlu kita perjuangkan, atau seperti apa hak itu bisa diraih oleh adik-adik kita yang nanti akan menjadi seorang calon desainer interior? Gini ya, balik lagi kalau kita bicara V-Design, kita pasti akan bicara uang. Ya, Nah, apresiasi terhadap karya apresiasi kita kan, kita uang. Sebenarnya kalau menurut saya, V-Design itu akan keluar dan orang akan menilai kalau kita sudah punya karya yang orang itu lihat portofolio. Orang itu bisa melihat dan orang itu bisa menilai sendiri itu seperti apa sih diri kita. Ya. Jadi kalau kita selalu berantem dengan V-Design, nggak akan ada bisnisnya. Kenapa? Kalau kita sudah ngomongin tentang bisnis ya, bukan ini ngomongin tentang profesi ya, kita ngomongin tentang desain interior. Kan ide-ide yang keluar. Semakin banyak kita ide yang keluar, semakin ini orang akan mau meminta jasa kita untuk membuat desain. Berapapun yang kita minta pasti orang juga oke, nggak masalah. Iya. Tapi Jadi kalau kita portofolio ngomongin kita ngomongin duluan adalah V-Design, gua mau dikasih berapa? Iya. Nah, itu kan akan repot. Nah, tapi memang kita regulasi, inilah nanti gunanya asosiasi, gunanya profesi, gunanya organisasi, itu seperti itu. Tapi kalau di diri kita, yang terpenting itu adalah bagaimana kita berkarya, bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada klien kita. Ya. Yang beda dengan klien yang lain, yang tidak sama. Nah, itu salah satu selling point yang tentunya berapapun fee yang akan kita minta, mereka akan mau. Ya. Ya itu ya, kata kuncinya portofolio ya, Mas ya. Jadi kemudian yang kedua adalah pelayanan ya. Ya. Bagaimana kita berkomunikasi, berstrategi, memberikan presentasi terhadap ide karya kita kepada klien. Ya. Sehingga kita minta berapapun, Ya, mereka akan oke kasih ya. dong. Iya. Benar nggak? Ini tip yang menarik. Kalau kita sudah ngomongin dulu, bayar sekian ya, bayar sekian, orang ini karya aja belum. Iya. Kita memperlihatkan kemampuan kita aja belum. Betul. Tapi memang kalau kita ngomongin tadi, ini sisi profesi ya. Maksudnya lagi saya tekankan ini sisi profesi. Tapi kalau sisi bisnis, ya kita itu sudah punya acuan. Punya acuan. Harusnya itu yang menjadi standar. Regulasi dari pemerintah maupun asosiasi. Asosiasi itu kan sudah ada regulasinya. Nah, kita harus pakai itu. Ya. Nah, kata kuncinya, kadang-kadang ya ada perusahaan-perusahaan yang melacurkan diri. Oke. Kasian yang Bahasa kasar nih, Ya. bahasa kasar kalau saya dalam melacurkan diri. Dalam artian gini, daripada gua nggak dapat kerjaan, daripada kantor gua nggak hidup, ya udah gua jual murah aja. Ya nggak apa-apa sih, sah-sah saja. Siapa yang ngelarang? Nggak ada. Monggo saja. Tapi kita perlu mengedukasi ya. Nah, tapi kan menjatuhkan profesi kita sendiri. Betul. Kita nggak Bagaimana kita nggak akan berangkat terus kan? Profesi kita. Ya nggak? Ya. Mendingan seperti dokter sekalian. Ya. Kita CSR, ya kita di daerah mana yang memang mereka tidak mampu, kemampuan kita menyembuhkan penyakit, ya nggak apa-apa. Sekalian kita sebagai seorang desain interior, di daerah mana yang perlu kita tata, perlu kita edukasi, perlu kita buat yang lebih menarik lagi, ya tatanan kehidupan interiornya, nah kita bisa pengabdiannya di sana. Ya. Kan lebih enak begitu, sama kan dengan profesi dokter. Ya. Daripada itu tadi. Hanya karena kita uang nggak seberapa, kadang-kadang kita mau naikin lagi step kita, posisi kita, range kita, nggak mungkin akan bisa naik. Ya. Sepakat, Mas. Tadi menarik, Mas. Kemudian Mas Rohadi menyinggung tentang bagaimana regulasi itu dibuat oleh organisasi profesi, dibuat oleh pemerintah. Ya. Nah, disinggung tadi kita depan nih, Mas ya. Mas Rohadi adalah lama, dulu pernah menjadi ketua
Himpunan Desain Interior Jakarta, Ya. DKI Jakarta, kemudian dalam pengurusan berbagai bidang sudah diemban, Ya. kemudian sebagai ketua umum, kemudian sekarang sebagai direktur SPDII. Nanti sesi khusus ya, Mas. Ya. Minta spill ya. Boleh. Kita spill ya. Oke. Kita ngobrol itu. Minta waktunya ya. Nah, sebelum ke sana, Mas. Kenapa Mas Rohadi tertarik aktif dalam sebuah asosiasi profesi yang kemudian apa tip untuk kita, Mas? Apa sih yang harus kita lakukan terhadap profesi dan asosiasi profesi? Nah, oke. Aku jadi benerin duduknya nih. Ya. Ini menarik, pertanyaan yang sangat menarik. Aku izin minum boleh ya? Boleh. Ya. Jadi menurut saya adalah ini sama dengan kehidupan kita. Gitu ya. Ya, kita itu di dalam satu keluarga, yang dulu ada kakak, adik, ada orang tua, bapak, ibu, dan kalau kita membuat keluarga baru, pasti ingin istilahnya membawa nama baik keluarga, gitu ya. Ini cara berpikir yang gampang saja, Ya. supaya teman-teman juga menerimanya nggak susah gitu. Ya, ya. Misalnya kayak anekdotnya seperti itu. Ya. Kita punya keluarga dan keluarga itu harus kita jaga, harus kita edukasi, harus kita maintain ya, dan harus kita kembangkan seperti apa. Sama dengan profesi. Saya tadi cerita nih dari mau masuk ya sampai saya sudah keluar profesi, sampai saya lihat, sampai saya kolaborasi dengan dan sebagainya. Nah, sekarang saya tanya nih, siapa sih yang mau merawat itu semua? Kalau kita tidak sadar bahwa kita itu punya profesi, harus dirawat dan harus disatukan pemikiran kita, harus dipadu-padankan dengan yang lain, akhirnya kolaborasi di antara para profesional desain interior, ya siapa lagi? Makanya saya tertarik dengan organisasi. Kalau kita nggak sadar di situ, ya sudah. Jadi sebenarnya masuk ke sana memperjuangkan untuk profesi kita secara umum ya, Mas ya. Iya. Iya. Loh, kalau kita menarik loh, desain interior. Apa ada keilmuan yang langsung lahir desain interior? Iya. Perjalanannya dari desain ruang dalam dekorator, lalu desain ruang dalam, gitu kan? Lalu ke desain interior. Iya. Sebelumnya kalau kita tanya, ya itu udah awal mulanya dari mana? Pasti dari arsitektur interior. Rumpun keilmuan arsitektur. Gitu toh. Nah, tapi kalau menurut saya adalah bahwa sebenarnya mohon maaf nih, sedikit agak menyinggung yang lebih dalam. Sebenarnya saya juga nggak begitu menguasai gitu ya, tapi saya sadar bahwa itu adalah segala-galanya itu dari dasar agama. Agama apapun, di dalamnya pasti ada tentang keilmuan, mau sosial, mau budaya, mau ekonomi, mau ke desain arsitektur dari agama. Ya. Ya, ini perlu diperjelasnya dalam artian coba teman-teman silahkan melihat sendiri, mengembangkan sendiri atau survei sendiri atau riset sendiri. Karena masing-masing kan punya kepercayaan ya dari mana. Ya, dengan adanya kita mengenal agama, itulah cikal bakalnya suatu keilmuan. Ya. Memang itu turunannya kalau desain interior kan dari arsitek interior. Ya. Itu kan dibawa akhirnya kita turun. Nah, kita sekarang balik lagi nih di keilmuan kita desain interior. Kita mau independen atau mau mengacu terus ke orang atau kita mau mendeklarasikan bahwa kita sendiri itu bisa itu loh. Artinya profesi itu kemudian banyak terspesialisasi ya Mas ya. Ya. Jadi kita perlu pengertian terhadap itu. Ya. Jadi kalau kembali kepada agama saya sepakat Mas. Ya. Karena alhamdulillah ya kita Muslim bahwa ada Iqra, bacalah. Bacalah kalau kita terjemahkan, ya disitulah ketika kita membaca akan ada ilmu ya. Ya. Kemudian kita cari ilmunya seperti apa. Wah ini menarik. Teman-teman sekalian, hari ini saya mendapatkan insight yang luar biasa dari Mas Rohadi ini, yang saya kenal cukup lama sekali. Mas, sebelum pindah ke topik yang lain Mas. Ada beberapa tips nih Mas untuk kita semua ya, sebagai teman-teman adik-adik calon profesional desainer interior. Kemudian kita desainer interior untuk merawat profesi ini seperti apa, Mas? Monggo, Mas. Oke. Kalau saya tipsnya yang simpel-simpel aja, ya. Kita harus sadar bahwa kita harus punya profesi. Kita harus punya sesuatu kemampuan yang harus kita bisa banggakan pada diri kita. Ya. Apapun silakan saja. Apapun bisa saja. Gitu ya.
Jadi tidak usah kita memikirkan ini masa depannya begini, ini masa depannya begini, saya kira enggak. Kalau rasa kita kalau diri kita sudah nyaman kepada satu bidang keilmuan, saya kira itu dikembangkan. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah kita harus melihat ya bahwa keilmuan kita itu bukan hanya dipakai dalam kurun atau rentang waktu tertentu. Ya, contohnya desain interior. Lifetime-nya panjang. Gitu ya. Keilmuan ini nggak mungkin. Sekarang contohnya begini. Kita mendesain kamar tidur saja. Itu kalau orangnya yang ngerti, klien kita ngerti, yang penggunanya ngerti, kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, dia akan dress up lagi. Ya. Dia akan ulang lagi. Berarti lifetime-nya kan bisa dikembangkan. Itu kan berarti keilmuan kita selalu berkembang. Ya. Industri yang mendukungnya berkembang, materialnya berkembang. Ya. Gitu kan, segala sesuatu berkembang. Ya, opportunity untuk mungkin bangunan-bangunan yang lain pun banyak. Ya. Gitu ya. Jadi peluang di situ ada. Yang ketiga adalah kira-kira kolaborasinya kita nanti akan sendiri atau banyak. Gitu ya. Kalau sendiri kita harus melihat nih. Berarti kita orang lain bisa jadi ketidaktergantungan sama kita. Gitu kan. Tapi kalau kita melihatnya, wah ini kolaborasinya keilmuan banyak sekali. Ya kita bakal ditarik. Ya. Benar nggak? Ya. Ya. Keilmuan apapun nih, profesi, desain produk. Dia membuat produk yang bagus pun, ya kalau nanti penataannya atau dalam satu perencanaan desain interior, displaynya dan sebagainya juga tidak dilakukan oleh seorang profesional desain interior, ya dia akan nggak kelihatan. Ya. Dan kita pun juga mempunyai banyak hal yang akhirnya yang terakhir, nggak usah banyak-banyak ya, yang terakhir kita harus menerima segala sesuatu masukan. Ya. Ya kan, masukan dari orang lain, masukan dari mungkin Google, masukan dari teknologi, masukan dari apapun. Ya kita lihat itu sebagai tantangan kita untuk maju. Ya. Ya. Ya kan, masukan itu untuk maju. Jadi kalau itu kita bisa lakukan, saya kira nggak ada kata susah dalam hidup ini, susah dalam berprofesi. Menurut saya loh ya. Ya. Ya, menarik. Tapi kalau memang kita sudah menutup semua itu, ya sudah. Betul. Terima kasih Mas Rohadi. Ternyata sudah hampir 40 menit kita ngobrol dan saya senang sekali hari ini. Baik. Karena kita bisa bincang santai ya teman-teman, bagaimana tentang profesi, bagaimana beliau tertarik dalam dunia interior, yang sampai sekarang kemudian beliau menjadi seorang expert gitu ya. Kemudian selalu bersedekah dalam dunia komunitas, apalagi Mas Rohadi tidak hanya di komunitas interior ya, komunitas yang lain juga. Saya ada di 3 komunitas ya. Nah, 3 komunitas yang semuanya itu memerlukan jasa desain. Nah, keren. Kan? Ini jasa desain. Jadi itulah tadi saya bilang kolaborasi di setiap organisasi yang kita lihat adalah opportunity-nya buat kita apa. Ada nggak di situ? Nah, ternyata kan ada. Ya. Jadi opportunity itu bisa untuk kita, bisa untuk orang banyak, terutama kemaslahatan orang. Ya. Itu yang. Dan saya tetap satu core-nya. Core-nya satu yaitu desain. Core-nya satu. Sekarang dia apa? Yang saya ada sekarang di HDI ya, Himpunan Desain Interior Indonesia. 2009 sampai 2011 saya ketua HDI DKI Jakarta, gitu kan. Yang saya lihat dulu adalah opportunity-nya bagaimana mengembangkan desain di kampus-kampus. 2018, 2021 gitu ya, menjadi ketua umum. Yang saya lihat adalah bagaimana profesi ini bisa diakui. Diakui ini oleh pemerintah, oleh kalangan masyarakat, oleh kalangan individual dan sebagainya. Masyarakat jasa konstruksi, jasa konstruksi dan sebagainya. 2021 sampai 2024 yang kita lihat adalah bagaimana regulasi ini bisa ditetapkan oleh pemerintah. Ini kan penting. Nah, saya lihat di tempat lain juga sama. Di asosiasi namanya Asprapi, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Itu kan tetap ada desain. Mereka harus mendesain, harus melihat, harus membuat layout dan sebagainya. Desain tetap dipakai. Kan? Berarti profesi kita bisa masuk di sana. Lalu di industri event Indonesia, itu orang-orang event, ya, orang-orang yang menyelenggarakan event tertentu, event apapun, ya, tanpa kecuali perlu jasa desain, gitu kan? Karena dia harus mendevelop bagaimana membuat ruangan yang menarik, gitu ya, menyelenggarakan suatu kegiatan
dengan ruangan yang sangat-sangat apa istilahnya, kayak contohnya kemarin itu pelantikan Presiden Prabowo, ya di situ harus didevelop supaya kelihatan asri, ya kelihatan hijau dan sebagainya. Itu kan tetap harus ada sentuhan-sentuhan para desainer. Iya. Jadi kata kuncinya adalah kita harus tetap mengutamakan profesi kita tuh ada di mana-mana dan kita selalu dibutuhkan. Wah, terima kasih Mas Rohadi. Teman-teman sekalian, ini YouTube channelnya HDI Pusat yang memang kita hidupkan kembali, dan ini adalah sesi ketemu dengan beliau, Mas Rohadi. Terima kasih banyak. Teman-teman, saya tidak akan membuat sebuah kesimpulan karena insight-nya banyak sekali, Mas. Iya, saja banyak sekali ya. Iya. Di antaranya pentingnya kolaborasi. Di antaranya kita terus-menerus belajar ya sepanjang hayat. Kemudian tidak ada kata untuk berpikir negatif, terus menjadi sebuah peluang. Benar. Hidup adalah pilihan ya, Mas ya. Ya, hidup adalah Jadi pilihannya adalah kita tetap sukses, kita tetap berpikiran positif, kita tetap maju. Ya, Matur nuwun Mas Rohadi. sama-sama. Terima kasih. Iya, Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan tentunya YouTube channelnya tetap bisa jalan. Ya, makasih teman-teman sekalian. Kita pamit. Ada sesi berikutnya dengan Mas Rohadi. Bye-bye. Makasih.